Tahun kedua pernikahan Air dan Hujan tidak banyak yang berubah, kecuali waktu pertemuan yang semakin sedikit. Kesibukan yang bertambah di antara mereka hanya bisa mengandalkan kepercayaan masing-masing agar hubungan tetap berjalan normal seperti biasanya. Pergi pagi pulang hampir malam sudah biasa mereka lakukan sekarang. Tidak jarang keduanya hanya bisa mengobrol sebentar di atas ranjang sebelum akhirnya tenggelam terbuai mimpi hingga menjelang pagi. Kini tidak ada lagi sosok Air yang merengek ingin main basah-basahan, memaksa hingga marah, dan menangis jika tidak dilayani. Awalnya Hujan cukup mengerti, dia selalu berpikir jika suami cengengnya itu terlalu sibuk dengan setumpuk tugas kuliah dan juga bermacam usaha sampingannya yang semakin ramai dan maju. Belum lagi tanggung jawabnya sebagai pewaris pertama Rahardian yang kini sedang diuji kemampuan berbisnisnya oleh Reza dan Langit. "Kenapa?" tanya Hujan. Dia langsung membuka matanya saat sang suami melepaskan penyatuan mereka dan justru malah terbaring di sisinya. "Nggak apa-apa, kakak ngantuk," jawab Air sambil mengambil si pisang, dan dalam hitungan detik terdengarlah suara dengkuran halus dari mulut kedua pemuda tampan itu. "Kamu belum pelepasan? Mau aku bantu?" tawar Hujan seraya mengusap pipi suaminya meski dia tahu jika Air sudah benar-benar terlelap. Tidak ada jawaban sama sekali membuat Hujan hanya bisa menghela nafasnya dalam-dalam. Dia raih selimut yang menjuntai di lantai karena ulah suaminya, hal yang biasa Air lakukan jika mereka sedang bermain. Pemuda tampan itu tidak ingin ada apapun yang menghalangi aksinya, termasuk menutupi tubuh mulus sang istri yang dalam keadaan polos di hadapannya. Tak adanya pelepasan di antara keduanya membuat Hujan akhirnya memilih membersihkan diri sebelum dia tidur. Ada rasa kecewa dalam hatinya yang bagai dihempas secara tiba-tiba dari puncak nirwana surga dunianya. Ini hal yang baru pertama kali ia rasakan. Biasanya Hujan selalu dimanjakan oleh begitu banyaknya rasa nikmat yang ia reguk berkali-kali saat keduanya sedang melakukan hal yang menyenangkan. "Kamu kenapa? Semukanya benar-benar mengantuk. Aku gak bisa bayangin kalau seandainya..." Hujan langsung menggelengkan kepalanya. Ia basuh lagi wajah cantiknya dengan air yang mengalir, berharap apa yang ada di dalam pikirannya tidak pernah jadi kenyataan. "Enggak, aku percaya padamu. Aku tahu kamu masih mencintaiku meski aku mulai ragu apa aku masih menjadi wanita yang kamu inginkan." Hujan yang masih berdiri di depan kaca besar di dalam kamar mandi kembali membuka bathtub yang menutup tubuh polosnya. Dia perhatikan dengan seksama dari ujung rambut hingga ujung kaki, setiap inci tubuhnya yang kini tanpa selai benang pun. "Apa aku masih menarik untukmu, Kak? Apa harum tubuhku masih menjadi candu bagimu? Seperti yang selama ini kamu bisikan jika hanya aku yang membuatmu melayang." Gumaman-gumaman kecil dari mulutnya seakan itu adalah rasa takutnya kini. Pernikahan yang menginjak usia lebih dari 2 tahun itu bisa saja menimbulkan rasa kejenuhan yang berakhir perselingkuhan. "Tidak, kamu milikku. Aku tidak akan membiarkan siapapun masuk ke dalam hubungan kita berdua. Aku tidak akan menyerahkanmu pada gadis lain, Kak." Hujan menatap nanar dirinya sendiri yang masih polos di depan cermin. Dia pakai lagi bathtubnya lalu bergegas kembali ke tempat tidur. Belum sempat ia naik ke atas ranjang, fokusnya beralih pada getaran ponsel di atas nakas milik suami. "Siapa yang telepon malam-malam begini?" gumam Hujan sambil meraih benda pipi yang masih bergetar di atas nakas. "Halo, Tut." Hujan melihat kembali layar ponsel suaminya dengan tatapan aneh dan bingung. Diangkat malah dimatiin, bikin curiga aja. Gerutuknya kesal sambil memperhatikan nomor yang tertera. Nggak ada namanya. Ini nomor baru atau emang sengaja nomornya nggak di-save ya? Hujan yang memiliki otak cerdas juga berhati keras, tentu tidak hanya mengandalkan perasaan ia juga selalu menyertakan logikanya dalam berpikir dan bertindak. Dia alihkan pandangannya pada sang suami yang sepertinya semakin lelap terbuai mimpi. Hujan menghela nafas saat selimut tebal yang tadi menutupi tubuh polosnya kini tengah tersingkap. Lucunya kalau lagi begini, beneran mirip banget sama bayi, tapi yang ini bayi buaya cengeng. Kekeh Hujan sambil merapikan selimutnya lagi, lalu menciumi seluruh wajah menggemaskan suaminya. Kali ini entah apa yang membuat Air bangun lebih dulu. Bahkan dia sudah mandi dan rapi saat istrinya belum bangun dari tidur lelapnya. "Jan, bangun." Air duduk di tepi ranjang sambil mengusap pipi sang istri. Ternyata sentuhan lembutnya itu berhasil membuat Hujan mengerjapkan matanya.
Loh, kakak mau kemana? Gadis cantik itu langsung bangun. Dia tatap wajah tampan suaminya dengan perasaan aneh. Kuliah lah, udah siang tuh, jawabnya sambil tersenyum. Hujan melirik jam yang tergantung di dinding. Matanya membulat sempurna saat melihat jam sudah menunjukkan pukul 7 pagi. Dan itu tandanya 30 menit lagi, dia dan keluarga suaminya akan segera berkumpul di meja makan untuk sarapan pagi. Kok gak bangunin dari tadi? Umpat Hujan kesal. Kamunya nyenyak banget, gak tega banguninnya, jawab Air sambil tergagah. Hujan hanya merengut jengkel, lalu bergegas ke kamar mandi. Air yang sudah memastikan sang istri hilang dari balik pintu kamar mandi pun memilih lebih dulu keluar dari kamarnya menuju dapur. Pagi mamanya kakak yang cantik jelita dan baik hati, juga tidak sombong dan rajin menabung demi panci baru yang warna-warni, sapa si sulung sambil memeluk Melisa dari samping. Melisa hanya bisa tertawa mendengar candaan putranya yang memang benar adanya. Tuh kan, wajannya baru lagi, seru Air saat mengurai pelukannya. Bagus nggak? Tanya Melisa sambil tersenyum simpul. Yang penting enak mah. Obrolan keduanya terhenti saat Reza datang bersama Hujan dari kamar mereka masing-masing. Pagi mah, maaf aku kesiangan, ucap Hujan tidak enak hati setelah mendapat ciuman selamat pagi dari mama mertuanya. Enggak apa-apa, kalian butuh waktu banyak untuk istirahat. Semuanya sudah duduk di meja makan termasuk Bumi yang justru baru pulang. Anak kedua Reza dan Melisa itu diminta menginap di rumah utama karena ada hal yang ingin disampaikan sang opa kepadanya. Hal penting yang menyangkut masa depan putra kedua Rahardian. Opa sehat kah? Tanya Melisa saat setengah baru saja menarik kursi meja makan. Sehat mah, akhir minggu ini kita diminta buat nginep di sana. Jawab Bumi menyampaikan pesan opa untuk keluarganya. Beres, timpal Reza. Semuanya sarapan pagi dengan diselingi obrolan ringan. Makanan yang selalu terasa nikmat di lidah mereka kini tandas tidak tersisa. Dan dering ponsel milik Air mengalihkan fokus semuanya. Semua orang yang masih berkumpul di ruang makan. Biasakan angkat telepon di hadapan istrimu, Kak. Air yang tadinya hendak bangun, akhirnya mengurangkan niatnya. Dia kembali duduk lalu meletakkan lagi ponselnya yang sudah lebih dulu ia tolak panggilan yang entah dari siapa. Sikapnya membuat semua mata masih tertuju padanya. Semua menatap aneh sikap tidak biasa Air. Aku siap-siap dulu, pamit Hujan pada mertua, suami, dan adik iparnya. Air mendesak kesal, suasana pagi yang tidak mengenakan baginya, apalagi saat melihat Hujan bangun dan pergi begitu saja. Ceklek. Air membuka pintu kamarnya dengan cukup keras, namun ternyata itu tidak membuat Hujan menoleh sama sekali. Pemuda tampan itu mendekat dan memeluk sang istri dari belakang saat dia sedang membereskan barangnya di meja belajar. Masih pagi, bisik Air sambil mencium leher Hujan. Aku mau ke perpus, ada tugas yang mau aku selesain sekarang. Jawabnya masih sibuk memasukkan beberapa buku dalam tas. Kamu juga punya tugas yang harus diselesaikan sama aku sekarang? Air membalikkan tubuh sang istri agar bisa saling berhadapan dengannya. Tangan jahilnya mulai menarik ujung kaos Hujan untuk dia buka, namun dengan cepat dicegah. Kalau nggak mau berangkat sekarang, biar aku duluan, tegas Hujan sambil menepis tangan sang suami. Berangkat bareng nanti, tapi mau nerusin yang semalam dulu, boleh? Hujan menggelengkan kepalanya. Dia membuang pandangan, tidak ingin menatap kedua manik mata Air yang seakan memohon kepadanya. Aku buat salah, tanya Air. Menurutmu? Hujan balik bertanya. Kakak ngapain? Perasaan gak ngapa-ngapain? Tambahnya lagi sambil semakin merapatkan tubuhnya. Apa orang yang tadi telepon sama yang semalam telepon kakak? Tanya Hujan langsung. Dia tidak suka menunggu penjelasan. Emang semalam ada yang telepon? Hujan membuang nafas kasar. Sepertinya Air memang tidak mengecek lagi ponselnya. Gadis cantik yang sedang dirundung ketakutan dan rasa curiga itu langsung mendorong suaminya sampai Air mundur selangkah dari hadapannya. Apa sih? Sentak Air. Hujan yang tadinya ingin pergi sontak menoleh ke arah sang suami yang menatapnya dengan tatapan sulit diartikan. Kamu kenapa marah-marah gak jelas? Aku kan tanya, yang telepon kamu orang yang sama apa bukan? Tanya Hujan lagi tidak kalah menaikkan nada bicaranya. Air merogoh kantong celananya untuk meraih ponselnya. Dia mengecek semua panggilan masuk dan tidak terjawab. Iya, ini orang yang sama, jawab Air kemudian.
lalu dia memasukkan lagi ponselnya ke dalam saku. Siapa? Mau apa dia telepon kamu tengah malam sama pagi-pagi begini? Sepenting apa, Kak? Suara hujan kini mulai parau. Untuk menahan emosinya, dengan sekuat tenaga hujan berusaha tidak mengeluarkan tangisnya di hadapan air. Gak ada yang lebih penting dari kamu? Percaya ya? Lagi-lagi hujan menepis tangan air yang mencoba ingin meraih tubuhnya. Aku selalu percaya sama kamu, apapun itu. Aku yang gak bisa bungkam banyaknya mulut orang lain yang berbicara buruk tentang hubungan kita, cuma bisa tutup dua telingaku biar gak dengar apa-apa. Ucap hujan lirih dengan mata berkaca-kaca. Lalu, cuma masalah telepon kayak gini dipermasalahin? Biasanya juga kamu cuek, gak pernah peduli sama urusanku, gak pernah cek ponselku, apalagi banyak tanya dari siapa dan mau apa kan? Udahlah, mau aku jaga kamu kayak gimana pun, kalau dasarnya suka main perempuan tetap aja gak akan pernah setia. Air menautkan kedua alisnya. Dia cekal tangan istrinya yang hendak pergi setelah mengucapkan kalimat yang ternyata membuat emosinya terpancing. Lo bilang gue main perempuan? Lo pernah lihat di mana gue jalan sama cewek lain selain sama lo? Apa pernah gue tidur sama cewek lain selain sama istri gue sendiri? Sentak air dengan sorot mata tajam. Hujan langsung tersentak kaget. Air seperti kembali pada sosok di mana mereka pertama kali bertemu di rumah sakit 2 tahun lalu. Bersikap kasar dan arogan. Lo bilang gue gak pernah setia? Kapan gue selingkuh? Pekiknya lagi semakin erat mencekal sampai istrinya meringis kesakitan. Kak, gue yang selalu jadiin lo tujuan gue selama ini, masih saja lo curigain. Lo ngerti gak sih? Kalau di mata gue, cuma ada lo doang, Jan. Lo sadar gak sih? Kalau gue gak bisa jauh dari lo, gue yang segini bergantungnya sama lo, mana bisa sih tanpa lo? Dan lo masih gak percaya sama gue? Air akhirnya melepas cekalannya. Dia mundur 3 langkah dengan mata berkaca-kaca menahan kecewa atas tuduhan istrinya yang meragukan kesetiaannya. Ai, tunggu. Hujan yang panik langsung memeluk tubuh Air dari belakang yang hendak pergi meninggalkannya. Ada rasa sesal saat mendengar sang suami mengutarakan isi hatinya tadi. Ucapannya ternyata sebegitu menyakiti hati pria yang jelas sangat mencintainya itu. Aku gak maksud gitu, dari hujan yang menyadarkan kepalanya di punggung lebar Air. Air melepaskan tangan istrinya, dia benar-benar pergi tanpa menoleh. Gimana om? Tanya Air saat ia duduk di hadapan seorang pria dewasa yang mungkin umurnya tidak jauh dari papanya. Masih om selidiki, kamu yang sabar ya. Jawabnya sambil menenangkan Air, si pemuda tampan yang kini tengah pusing karena dia sedang mendapat musibah di salah satu bengkelnya. Pencurinya om rasa bukan orang biasa atau orang luar, Ai. Jadi kita harus menyelidikinya dengan perlahan. Jangan libatkan polisi, aku bahkan gak tahu apa papa tahu atau enggak soal ini om. Lirihnya semakin resah. Gak ada masalah kan? Kalau sampai Tuan Raja tahu? Tanya pria tersebut sambil mengernyitkan dahinya. Aku hanya ingin menyelesaikannya sendiri. Aku rasa aku sudah cukup dewasa menghandle semua masalahku. Cukup papa hanya mengawasiku dari jauh. Maafin kakak ya. Kakak tahu ini salah. Tapi kakak gak mau nambahin beban pikiran kalian termasuk kamu dan hujan deras. Air menenggak minumnya hingga habis setengah gelas. Dia berharap semua bisa terungkap dengan cepat siapa pencuri dan penguntit uang serta barang di bengkelnya. Jam menunjukkan pukul 4 sore, saatnya kini ia pulang setelah urusan selesai. Aku pamit om, lain kali biar aku yang menghubungi om duluan ya. Atau om cukup mengirim pesan kepadaku, pinta Air. Dia tidak ingin kejadian hari ini terulang lagi. Dia belum ingin menceritakan apapun kepada istrinya, mengingat kesibukan hujan yang menguras otak dan tenaganya setiap harinya. Air melangkah pergi menuju mobilnya. Tujuannya kali ini tentu pulang ke apartemen. Otak dan tubuhnya hanya ingin istirahat, bahkan rasa lapar pun tidak ia pedulikan hari ini. Air merogoh ponselnya di saku celananya. Nyatanya tidak ada satu pesan pun dari sang istri untuknya, meski hanya sekadar menanyakan keberadaan atau kabarnya dan keberadaan ada di mana. Ternyata sesakit ini ya, dituduh gak setia.